Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, Ia akan melindungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindungan yang maha tinggi, telah kau buat tempat perteduhan. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemah. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom saudara, sebagai orang yang telah lahir baru dan bahkan telah menerima baptisan Roh Kudus, pernahkah saudara tiba-tiba ada keinginan untuk berbuat sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan? Seperti keinginan untuk bergosip atau memikirkan hal yang jahat tentang seseorang, atau mungkin keinginan berbelanja yang tidak bisa diatur sehingga harus meminjam uang melebihi batas, atau keinginan untuk menyukai sesama jenis misalnya. Apakah keinginan kita ini adalah hal yang lumrah? Bagaimana caranya kita membedakan keinginan kita dengan keinginan ilahi? Pada Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai keinginan ilahi versus keinginan duniawi. Menurut Baker's Evangelical Dictionary of Biblical Theology, kata keinginan desires di dalam Alkitab mencakup kehendak manusia, emosinya, dan hasrat. Keinginan ini bisa bertujuan baik, salah satunya yaitu berbelas kasihan, seperti kehendak Yesus dalam Matius 9 ayat 13.
Tetapi keinginan ini juga bisa memiliki konotasi keinginan yang buruk, sesuai Yakobus 4 ayat 2. Dari sini kita bisa memahami bahwa keinginan itu sendiri bisa menjadi salah dan benar tergantung dari tujuan keinginan tersebut dan isi dari keinginan itu. Memang kita sudah diselamatkan Tuhan dan darah Yesus telah menguduskan kita sekali untuk selamanya. Tetapi manusia lama kita inilah yang terkadang masih memunculkan taringnya dalam bentuk keinginan atau hawa nafsu. Bahkan karena terlalu sering muncul keinginan dan hawa nafsu itu, sampai-sampai kita lupa bahwa ada aspek lain yang harus kita perhatikan lebih lagi, yaitu hidup bagi Kristus. Seharusnya yang menjadi fokus kita adalah berjalan mengikuti keinginan Roh Kudus, bukan keinginan daging kita. Semakin kita bisa berjalan mengikuti keinginan Roh Kudus, maka pelan-pelan hawa nafsu, keinginan daging itu akan meredup dan mati dengan sendirinya. Keinginan Roh Kudus yang seperti apa yang kita ikuti? Dalam 1 Tesalonika 4 ayat 7-8 dikatakan, Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Karena itu siapa yang menolak ini bukanlah menolak manusia, melainkan menolak Allah yang telah memberikan juga Roh-Nya yang kudus kepada kamu. Dari kedua ayat ini sudah jelas bahwa keinginan Bapa adalah untuk setiap anak-anaknya memilih apa yang kudus dan bukan yang cemar. Dan Roh Kudus diberikan dalam hati setiap kita agar kita memiliki kepekaan untuk tahu apa yang kudus dan berkenan kepada Tuhan. Saat ini pilihan ada di tangan kita. Apakah kita hari ini mau menyenangkan hati Tuhan atau mau menyenangkan kedagingan kita sendiri? Jangan jadikan alasan kita masih di bumi membuat saudara merasa normal dan lumrah mengikuti keinginan daging dan sulit untuk menyenangkan hati Tuhan. Dalam Yakobus 4 ayat 7-8, ada dua cara yang dapat kita lakukan untuk bisa mengalahkan hawa nafsu yang salah. Pertama, kita harus mendekat kepada Allah dan melawan iblis. Seringkali kita begitu berfokus melawan iblis, sampai lupa untuk mendekatkan kepada Allah. Kalau kita menyadari betapa indah dan nikmatnya hadirat Tuhan, maka tidak ada respon lain selain kita mau mengejar hadiratnya. Kedua, kita tidak boleh mendua hati. Satu sisi ingin hidup secara duniawi, dan sisi lain ingin hidup kudus. Kalau kita meremehkan kekudusan Tuhan dan bermain-main dengan dosa, maka hati dan pikiran kita tidak bisa merasakan damai yang sesungguhnya. Jadi saudara, keinginan yang duniawi ini bisa saja sekali-kali muncul dalam hati kita. Tetapi kita memiliki pilihan untuk tidak mengikuti keinginan duniawi itu dan menjadi dosa. Ayo kita berserah kepada kuasa Roh Kudus supaya kita bisa dimampukan untuk bisa hidup mengikuti keinginan Tuhan. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Growth Center. Shalom, puji nama Tuhan. Mari sama-sama saya mengajak bangkit berdiri, Bapak Ibu Saudara terkasih. Kita memulai ibadah hari ini. Coba tengok kanan kirinya, katakan, kamu diberkati Tuhan, kamu diberkati Tuhan. Haleluya. Kami percaya Tuhan, kami adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Mari tepuk tangan untuk Tuhan. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya.
Sebab dialah kemenangan kita, amin saudara. Boleh ngomong sama kanan kirimu, bilang engkau lebih dari pemenang. Engkau lebih dari pemenang. Come on church. Woo! Sama-sama kita mau terus nyatakan kalau kita adalah pemenang, amin saudara. Siap semuanya, come on. Mari sama-sama katakan, engkau Tuhan. Engkau Tuhan, penulis jalan hidupku. Engkau tahu seluruh masa depanku. Ku tak takut, kau berjalan bersamaku. Ku tak takut, kau kemenanganku. Mari sambil angkat tanganmu katakan, ku percaya kau berkuasa, kau sanggup mengalahkan semua. Oh, sorakan. Ada dalammu. Takkan ku ragu, kau bersamaku, kemenanganku. Sebab kami mau percaya Tuhan, tahun ini adalah tahun kemenangan bagi umatmu, bagi gerejamu. Yang percaya boleh katakan amin. Wow, mari beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Come on, dengan imanmu saudara, sama-sama kita mau katakan, ku percaya kau berkuasa, kau sanggup mengalahkan semua. Kemenanganku. Ini iman kami Tuhan. Kami ambil kemenangan itu Tuhan. Tahun 2023. Yes, kami gak akan ragu. Let's go. Kemenanganku. Kemenanganku. Ada dalammu. Takkan kami ragu, sebab kau bersama kami. Yes Lord, kemenanganku. Boleh suarakan haleluya. Wow, mari silakan duduk Bapak Ibu Saudara terkasih. Kita siapkan hati kita, kita mau menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan, buat cintamu, buat kasihmu dalam hidup kami. Di awal tahun ini Tuhan, kami perlu Tuhan, kami butuh Tuhan. Ini hati kami Tuhan Yesus. Jesus, I can forget, I still remember the place you found me, and I surrender when your grace cover my sin and serve my need.
Jesus, I love you, and I love you because you first loved me. Hallelujah. Your sacrifice is overwhelming, and I, because you love me, I am alive only through Christ who first loved me. I love you, Lord, and I love you, Jesus, I love you. Yes, I love you because you first loved me. Oh, and I love you, Jesus, I love you. I love you, and I love you because you first loved me. Jesus, oh, come on, sing. Nothing can turn me away from your love, Lord. Nothing can separate your heart from mine. Nothing can turn me away from your love, Lord. I am yours. I am yours. Nothing can tear me away from your love, Lord. Nothing can separate your heart from mine. Nothing can tear me away from your love, Lord. I am yours. I say nothing, nothing can tear me away from your love, Lord. Nothing can separate your heart from mine. Nothing can tear me away from your love, Lord. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, saudara. Nothing can tear me away from your love, Lord. Nothing can separate your heart from mine. Nothing can tear me away from your love, Lord. I am yours. I am yours. I am yours. I am yours.
Bapa. Makasih Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Yesus, Tuhan yang menuntun setiap kami Tuhan di tahun 2023 ini Tuhan. Kami percaya Tuhan kami akan jadi pemenang Tuhan. Setiap kami Tuhan akan jadi pemenang, bahkan lebih dari pemenang Tuhan di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami bersatu hati Tuhan, kami berdoa Tuhan buat pemimpin pembina rohani kami Tuhan. Biarlah Tuhan urapi Tuhan Pastor Niko dan wakil-wakilnya Tuhan Yesus. Urapi lebih lagi Tuhan Pastor Niko dan wakil-wakilnya Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, kami menyertai Tuhan setiap pelayanan Pastor Niko Tuhan. Kau Tuhan terus perkuat lebih lagi Tuhan. Ada urapan yang baru, kekuatan yang baru, kesehatan yang baru daripada Tuhan di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Dan kami berdoa juga Tuhan buat pastor kami Tuhan, buat Pastor Andi, Pastor Lia Tuhan. Biar Tuhan yang urapi Pastor Andi dan Pastor Lia Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau Tuhan menyertai Tuhan, menyertai lebih lagi mereka Tuhan. Ada kekuatan yang baru Tuhan taruh Tuhan atas Pastor Andi, Pastor Lia Tuhan di dalam nama Yesus Tuhan. Biar Kau berkati setiap keluarganya Tuhan. Kami percaya Tuhan yang pakai lebih lagi Pastor Andi dan Pastor Lia Tuhan di dalam nama Yesus Tuhan. Dan kami berdoa juga Tuhan buat setiap tim pastoral yang ada Tuhan. Buat Pastor Doni, Pastor Monty, Pastor Timi dan keluarga mereka Tuhan di dalam nama Yesus. Tuhan urapi mereka lebih lagi Tuhan. Untuk terus menjadi alatnya Tuhan dimanapun mereka berada Tuhan. Tuhan terus pakai mereka Tuhan di dalam nama Yesus Tuhan. Kami percaya Tuhan tutup bungkus mereka dimanapun mereka berada Tuhan di dalam nama Yesus Tuhan. Dan kami berdoa juga Tuhan Yesus buat Pastor Julius, Pastor Esther Tuhan di tempat ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat Pastor Julius, Pastor Esther Tuhan. Biar Tuhan yang berikan kekuatan yang baru atas mereka Tuhan. Ada urapan yang baru turun Tuhan atas mereka Tuhan di dalam nama Yesus Tuhan. Biar Tuhan disertai Tuhan setiap pelayanan mereka Tuhan. Untuk memimpin Grow Center Bekasi Tuhan. Biar Tuhan kuatkan lebih lagi mereka Tuhan di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Dan kami berdoa juga Tuhan Yesus secara khusus Tuhan buat Pastor Julius yang akan menyampaikan firman-Mu hari ini Tuhan. Urapi lebih lagi Tuhan. Apapun yang disampaikan Tuhan Pastor Julius Tuhan, biar semua dari isi hatinya Tuhan. Biar setiap kami yang mendengarkan firman-Mu Tuhan, menangkap setiap firman yang ada Tuhan, dan melakukan setiap firman yang disampaikan Tuhan di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Dan kami berdoa juga Tuhan buat Grow Center Tuhan, buat Grow Center Jakarta, Manado, Bekasi Tuhan. Tuhan terus pakai Tuhan Grow Center Tuhan, terus menjadi alatnya Tuhan. Tuhan pakai Tuhan Grow Center Tuhan dimanapun Grow Center berada Tuhan, untuk memenangkan jiwa-jiwa Tuhan, untuk menyelesaikan amanat agungnya Tuhan di dalam nama Yesus Tuhan, di dalam nama Yesus Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan secara khusus buat kota Bekasi Tuhan. Kami berdoa buat kota Bekasi Tuhan. Ada shalom atas kota Bekasi Tuhan, ada damai sejahtera Tuhan, ada keamanan Tuhan atas kota Bekasi Tuhan di dalam nama Yesus. Kota Bekasi akan menjadi alatnya Tuhan. Banyak orang-orang yang dimenangkan Tuhan di kota Bekasi Tuhan. Banyak orang-orang yang Tuhan pakai Tuhan di kota Bekasi Tuhan. Setiap gereja-gereja di Bekasi Tuhan saling bersatu hati Tuhan, saling bergandengan tangan Tuhan di dalam nama Yesus Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan, dan kami bersatu hati Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat bangsa kami Indonesia Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan. Ada shalom atas Indonesia Tuhan. Ada shalom atas Indonesia Tuhan. Indonesia dipenuhi dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Ada api kemuliaan-Nya Tuhan. Ada api Pentakosta ketiga Tuhan atas bangsa kami Tuhan di dalam nama Yesus Tuhan. Dan banyak Tuhan anak-anak muda yang Tuhan menangkan Tuhan. Anak-anak muda yang cinta mati-mati yang sama Tuhan di dalam nama Yesus Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan. Indonesia dipenuhi dengan api kemuliaan-Nya Tuhan. Indonesia Tuhan pulihkan. Indonesia Tuhan menangkan Tuhan di dalam nama Yesus Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan. Rabaya Shekeraba Karabaya Syarabaya Rabah. Mari Bapak Ibu Saudara sama-sama angkat kedua belah tanganmu pagi hari ini. Di awal tahun 2023 ini, mari sama-sama kita kembalikan motivasi kita, kembalikan komitmen kita untuk taruh Tuhan Yesus buat jadi the center of our life. Mari sama-sama angkat kedua belah tanganmu Saudara. Sekeraba Karabaya Syarabaya Syarabaya Rabaya 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 Rabah. Come on. Ambil waktumu hari ini, saat ini Saudara, untuk perbarui komitmenmu untuk hidup menyembah Tuhan aja tahun ini. Sekeraba Rabaya Syarabaya Syarabaya Syarabaya
ini menjadi komitmen baru kami Tuhan. Come on. Ku sembah Engkau Yesus. Yes Lord. Allah di hidupku. Tiada yang lain. Hanya Kau. Hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap. Semua bergoncang. Kau tak tergoyahkan Tuhan. Kau tetap. Mari sekali lagi angkat tanganmu. Ku sembah Engkau Yesus. Biar hanya Engkau Tuhan. Satu-satunya kami Bapa. Hanya Kau. Oh hanya Engkau Tuhan. Selamanya. Ku sembah Engkau. Yes, Jesus. Ini nyanyian umat-Mu Tuhan. Gak ada yang lain selain Engkau Yesus. Selamanya Kau tetap. Yes Lord. Walau dunia kami bergoncang Tuhan. Tapi kami percaya tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Kau tetap Allah. Mari declare. Kau tetap Haleluya. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Silakan duduk Bapak Saudara. Sekali lagi Shalom Growth Center Church Bekasi. Selamat pagi Bapak Saudara. Bagaimana kabar hari ini? Luar biasa. Ya, pertama-tama sekali lagi saya ucapkan selamat hari Minggu, selamat pagi. Dan kemudian mungkin ada yang baru pertama kali dari Bapak Ibu Saudara yang pagi hari ini baru pertama kali hadir ibadah GC Bekasi. Boleh lambaikan tangannya supaya kami bisa mengenal Bapak Ibu Saudara lebih lagi. Oh ada, ya boleh Asher. Boleh lambaikan tangannya sekali lagi Pak yang baru pertama kali. Ya, yang di depan juga nih, oke adiknya kita. Dan saudara kita di sebelah sana ada satu lagi, nanti Bapak Saudara bisa isi Hello Card yang diberikan oleh Asher, tim Asher kami. Dan di situ Bapak bisa isi identitasnya, lalu kemudian kita bisa berkenalan lebih lagi gitu ya Bapak Saudara. Dan jika belum ada tempat ibadah yang tetap, kami mengundang untuk Bapak Ibu Saudara bisa beribadah bersama dengan kami di tempat ini dan kita bisa bertumbuh bersama. Seperti itu, Tuhan Yesus memberkati. Dan sekali lagi buat Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir, saya juga mengucapkan Happy New Year. Belum terlambat ya, Happy New Year 2023. Oke, lalu kemudian yang kedua nanti Bapak Saudara mungkin tadi di depan sudah terima amplop persembahan. Dan juga mungkin ada Q card di depan Bapak Saudara, itu bisa di scan.
Kita akan berikan persembahan yang terbaik buat Tuhan dan kita berikan dengan satu pengertian yang benar di hadapan Tuhan. Amin. Sebelumnya kita tundukkan kepala, kita mau berdoa untuk persembahan ini. Kami ucap syukur Tuhan untuk hari dan lepas hari yang Tuhan sudah berikan buat setiap kami. Berkat-Mu selalu baru buat setiap kami ya Tuhan. Dan pagi hari ini Tuhan, kalau ada kami berkesempatan untuk memberikan persembahan yang terbaik, biar kiranya Tuhan berkati persembahan ini untuk kelebaran kerajaan-Mu Tuhan di tempat ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami berikan yang terbaik. Amin. Nanti Bapak Saudara juga bisa berikan pada saat keluar di ruangan ini di kotak-kotak persembahan yang sudah disediakan di depan. Pengumuman ketiga, ibadah minggu depan tanggal 15 Januari 2023 dapat diikuti 2 kali ibadah, yaitu pada pukul 10.30 dan pukul 16. Jadi jam 4 sore akan diadakan pengurapan di awal tahun. Oleh karena itu, mari bawa saudara-saudara, keluarga, anak, suami, istri, adik kakak, keluarga dekat, dan juga sahabat untuk dapat hadir bersama-sama di ibadah minggu depan. Dan kemudian ada juga Grow Children yang akan diadakan on-site 1 kali pada pukul 10.30 pagi. Jadi anak-anak juga bisa menikmati pengurapan di minggu depan di tanggal 15 Januari. Dan yang terakhir kabar gembira Bapak Saudara, Cool sudah mulai aktif tanggal 9 Januari. Jadi Cool sudah mulai aktif kembali Bapak Saudara. Saya yakin percaya bahwa dari antara Bapak Saudara sudah rindu untuk bisa berkomunitas kembali, bersekutu kembali dalam Cool gitu ya. Mungkin ada yang masih lewat Zoom, it's okay. Tapi kita bisa bersama-sama berkumpul, kita saling share dan saling menguatkan satu dengan lain. Jadwal Cool bisa diupdate dan dilihat di IG Grow Center Church Bekasi atau dari GC Info sesudah ibadah di depan Bapak Saudara bisa lihat di situ. Demikian pengumuman untuk hari ini. Tuhan Yesus memberkati dan selanjutnya Pastor Julius. Tepuk tangan buat Pastor Julius. Terima kasih Rudy. Shalom semua. Kayaknya kita harus berdiri saudara ya, sama-sama berdiri yuk. Dan di awal minggu yang pertama kali ini, family time kita adalah kita buka mulut kita dan berkenalan nama. Saya lupa dari kemarin salaman, tapi lupa namanya siapa, nggak kenal, nggak sayang. Jadi 1 menit ke depan kita akan kenalan dengan nama saudara. Nama saya. Dan kita mulai family time kita dimulai dari sekarang saudara. Mari sama-sama kenalan nama saudara. 10 nama, 15 nama, it's okay. Ayo keluar dari bangku saudara, keluar dari bangku. Wow, masih ada waktu. So good, so good. Oh, makin ramai. Wow, 10. Kalau sudah kasih tepuk tangan yang paling meriah, saudara. Silakan duduk, saudara. Silakan duduk. Shalom, 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 shalom semuanya, shalom. Wah, masih banyak yang salaman ternyata, saudara. Ya, senang bisa ketemu saudara di awal tahun ini. Dan hari ini saya akan bicara sesuatu tentang yang namanya path. Jalan, saudara, jalur. Mari sama-sama kita berdoa dulu. Tuhan, kami memberkati hari ini. Dan kami tahu berkat-Mu gak akan pernah selesai Tuhan. Kami percaya dalam nama Yesus. Biar minggu ini kami boleh ngerti apa yang kami akan bangun di 2023 Tuhan. Dalam nama Yesus sama-sama katakan amin. Siapa yang diberkati sama praise and worship tadi saudara? Yang boleh angkat tangan saudara. Wow, saya diberkati banget. Walaupun sedikit ada sesuatu tapi gak mengulangi damai sejahtera. Dan sebentar kita akan sama-sama belajar sesuatu yang penting untuk masuk 2023. Path. Sama-sama yuk kita baca yuk. 1, 2, 3. Saya gak bikin bahasa Indonesianya kenapa? Karena ini lebih dalam. Nah, kita belajar dengan sebuah kalimat yang paling penting hari-hari ini adalah the city that never sleep. Kota yang gak pernah tidur. Saudara pernah dengar kalimat itu saudara? Kita lagi diajarin the city never sleep.
Pastor, apa hubungannya dengan The City Never Sleep dengan pet? Saudara kan belajar bahwa ketika kita belajar dengan The City Never Sleep, kita diajarin sama dunia hari-hari ini untuk nggak ada lelahnya. Makanya banyak orang sekarang gampang burn out. Baru masuk seminggu dalam tahun yang baru, udah pengen healing, udah pengen jalan-jalan. Why? Karena rasanya capek banget. Baru kemarin awal tahun pesta besar-besaran, resolusi yang luar biasa. Why? Because the city that never sleeps. Sedangkan Tuhan bilang apa? Kita harus istirahat. 7 hari dalam seminggu. Kuduskan hari Sabat. Tapi the city ngajarin kita, hari Minggu pun kalau bisa, you have harus produktif. Dan banyak orang bilang, Pastor, kalau saya nggak kerja, saya akan kurang uang dan segala macam. Yes. Nah, ketika kita bicara the city never sleep, akhirnya kita akan bicara tentang I work hard and I work smart. Why about that, Pastor? Karena ketika the city never sleep, kita harus imbangin dengan saya harus kerja dengan lebih keras. Kalau orang tua ngajarin saya kerja lebih keras. Kerja keras itu menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Tapi anak muda sekarang bicara tentang you must work smart. Kalau bisa WFH aja selama hidup. Work from home. Sambil kerja, sambil main game, sambil lakukan segala sesuatunya multitasking. Tapi smart, nggak capek banget. Dan ketika kita work hard atau work smart, kita pengen banget. Dengan the city never sleep, kita pengen sukses. Kita pengen kaya. Kita pengen punya power dan authority. Kita pengen punya social butterfly. Kelihatannya di media, wah gila. Habis jalan-jalan ke Thailand, habis dari Thailand ke Singapura, habis dari Singapura ke Filipina, habis dari Filipina ke United States. Famous, pengen banget terkenal. Why? Karena semua ini bukan hanya diajarin, tapi kita lihat dengan panca indera kita. Saudara, banyak banget dari kita sekarang ketika kita megang handphone, itu nggak bisa lepas dari YouTube, nggak bisa lepas dari TikTok, nggak bisa lepas dari semua hal yang kita lihat. Good banget kalau seperti ini. Tanpa saudara ngerti, sebenarnya saudara lagi diajarin untuk apa? Untuk tidak menjadi lelah dan tidak menjadi kuat secara rohani. Tidak menjadi kuat secara rohani, tidak menjadi lelah secara rohani. Bagaimana, Pastor? Yes, karena semua ini pada akhirnya membuat sebuah kalimat yang sederhana. Your mind, katakan sama-sama pikiran kita. Katakan sama-sama pikiran kita. Boleh next slide. So mind is always about. Pikiran kita selalu bicara tentang apa, saudara? Dilatih tentang profit oriented. Kalau kerja harus ada hasilnya. Kalau kerja harus ada untungnya. Kalau ke gereja harus ada benefitnya buat saya. Kalau saya ikut Tuhan harus ada untungnya buat saya. Kalau saya nabur 100.000, Alkitab berkata engkau akan menikmati berkat berkali-kali lipat. Harus dapat 10 juta. Kalau kasih perpuluhan, engkau harus berpikir, wah aku akan diberkati selama sebulan penuh. Kenapa? Karena kalau aku kasih 1 juta, akan ada 20 juta di hidupku selama 1 bulan. Your mind is always about profit oriented. Kenapa? The city never sleep. Sehingga pikiranmu never sleep to be rich. Never sleep to be apa, saudara? To be famous. Never sleep to be social. Never sleep. Oh my gosh. Apakah itu berbahaya, Pastor? Di awal tahun ini 2023. Apakah ini terjadi sama hidup saudara? Apakah cuma sampai ini aja? Enggak, saudara. Saya belajar ketika saya bikin hal ini, ketika saya dapat revelation tentang hal ini. Saya tiba-tiba belajar tentang sesuatu yang namanya Lot. Katakan sama-sama Lot. Perjanjian lama banget. Tapi ketika saya baca tentang Lot, saya dapat sebuah ayat di Kejadian 13 ayat 3. Adapun orang Sodom sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Wow. Well, ketika kita lagi ada di tempat di mana kita pengen famous, kita pengen lakukan segala sesuatunya. Tiba-tiba seperti Lot, tiba-tiba dia lihat Sodom itu banyak orang jahatnya. Sodom dan Gomora banyak orang jahatnya, saudara. Tapi apa yang terjadi? Di tempat yang paling jahat itu, Kejadian 13 ayat 10 berkata seperti ini. Boleh next?
Lalu Lot melayangkan pandangannya dan dilihatnya bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya. Seperti apa saudara? Di tempat yang paling bad, di tempat yang paling sampah. Tapi di situ seperti taman surga. Dan banyak orang ketika ngalamin ini, mereka bilang gini sama saya, Pastor, you khotbah tentang path, kau khotbah tentang jalan. Tapi that's right. Aku melihat 2023, aku bisa makmur kalau lihat itu. Tapi di sana itu tempat orang jahat, Pastor. Tempat orang yang gak baik. Tapi di situ kayak taman Tuhan, uang ngalir kayak luar biasa, Pastor. Hidup saya akan terjamin. Pastor, that's a good place. Pastor, that's a good place. Aku bisa membina keluargaku, aku bisa bikin segala sesuatu. Because that place is very good. Seperti tanah Mesir sampai ke Zoar. Hal itu terjadi sebelum apa saudara? Tuhan memusnahkan. Tapi kalimat ini gak perlu didengar, kenapa? Karena yang dilihat mata kita, masuk 2023. Oh my God. Tapi tanahnya hijau, Pastor. Tapi tanahnya hijau. Your mind always about profit, saudara. Pikiran saya selalu tentang profit. Saya nggak nuduh saudara karena saya pun ngalamin. Kenapa ini jadi sesuatu yang bicara tentang pet? Karena langkah saudara di awal tahun itu menentukan kekuatan saudara mengakhirinya di 2023. Setuju saudara? Yes. So, oke, Pastor mulai nyindir saya. Saya tidak ada nyindir saudara. This is the word of God. Bukan yang cuma bukan bicara tentang mind, tapi bicara juga tentang desire. Desire, katakan sama-sama desire. Desire, Pastor, apa hubungannya dengan desire? So mind always about juga desire. Why desire? Kejadian 13 ayat 11 berkata seperti ini saudara. Sebab itu Lot memilih baginya lembah Yordan itu. Lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Abraham dan Lot berpisah. Setelah pikirannya, matanya ngelihat, oke, itu tempat yang jahat. Oke, tapi di sana tuh hijau banget. Perasaan. Katakan sama-sama perasaan. Berapa banyak saudara yang punya perasaan berkata gini, tapi feeling aku akan diberkati kalau melangkah ke sana. Kenapa? Karena mata jasmaniku berkata, that's a good place. That will be, aku akan jadi sesuatu yang my dream. Kalau saudara sudah kebawa perasaan, dibilangin ini, ayo doa. Susah saudara, kenapa? Karena desire-mu, matamu sudah mengunci, perasaanmu akan terkunci saudara. Sehingga gak bisa ngapa-ngapain lagi. Ketika matamu sudah lihat ke kiri, perasaanmu kalau sudah kekunci ke kiri, dia akan melangkah. Makanya Abraham dan Lot berpisah, saudara. Apa hubungannya dengan tahun ini, Pastor? Oke, saya akan teruskan kepada saudara. Dan bukan cuma bicara itu, saudara. Tapi bicara juga dengan my work hard. Kenapa? Karena ketika saya udah mulai melangkah ke tanah itu, tanahnya memang luar biasa. Penuh dengan orang berdosa. Tapi suburnya luar biasa. Dan perasaan saya udah menetap di tanah itu. Dan waktu saya menetap di tanah itu, akhirnya Lot pergi meninggalkan Abraham. Dan ketika Lot pergi meninggalkan Abraham, dia pasti bersama istri dan anak-anaknya membangun. Katakan sama-sama membangun. Membangun sesuatu di kota itu. Saudara jangan lupa bahwa Lot punya kambing domba yang banyaknya sama dengan Abraham. Dia bangun saudara. Waktu dia bangun, tiba-tiba ada the word of Jesus. Ada suara Tuhan bilang apa? Keluar dari kota itu. Kenapa? Karena kota itu penduduknya sudah gak melakukan seks yang sehat. Cowok sama cowok, pria sama pria saudara. So apa yang terjadi? Abraham dikasih firman. Ayo keluar dari kota itu. Ada 2 malaikat datang ke kota itu. Ketemu sama siapa? Ketemu sama Lot. Tapi ketika dia sudah mengerjakan sesuatu, semuanya dikerjakan. Dia udah melangkah ke tempat orang berdosa. Dia sudah hatinya udah yakin banget di situ. Dia udah mulai bangun sesuatu yang besar mungkin di sana.
Tiba-tiba Tuhan datang dengan 2 malaikat. Firman Tuhan bilang apa saudara? Akhirnya Lot dan anak-anak yang meninggalkan bersama istrinya, meninggalkan kota itu sebelum Sodom dan Gomora di bumi hanguskan. Setuju saudara? Tapi apa yang terjadi saudara? My work heart itu jadi ganjelan. Kenapa? Ketika Tuhan suruh go, ketika Tuhan suruh pergi, istrinya Lot ngapain saudara? Dia gak bisa melupakan matanya, perasaannya, di mana dia bangun semuanya itu. Dia noleh ke belakang dan berkata, oh my God. Dan sampai hari ini kalau saudara ke Yerusalem, ke Israel, ada yang namanya apa saudara? Tiang garam di sana. Banyak orang bilang kenapa sih harus jadi garam? Karena sebuah legenda di agama Yahudi berkata, istri Lot ketika disuruh keluar, dia ke rumah tetangganya minjem garam. Dan dia cerita, ada 2 malaikat yang suruh kami keluar dari kota ini. Dan akhirnya orang-orang mengepung rumah itu saudara. Makanya jadilah dia tiang garam. So Pastor, ini ngomongin apa sebenarnya? Kenapa berhubungan dengan path? Kenapa berhubungan dengan jalan? Saya mau bilang, yes, my work heart itu bisa jadi sebuah hal yang jadi ganjelan. Kalau nggak, yang terakhir saudara, asumsi. My mind always about asumsi. Katakan sama-sama asumsi. Oke. Dan ketika kota Sodom dan Gomora dihancurkan, istri Lot sudah jadi tiang garam. Anak-anaknya 2 wanita, anaknya wanita berpikir dengan asumsi mereka. Kejadian 10 ayat 31 dan 32. Mari sama-sama kita baca yuk. 1, sebentar, boleh? 1, 2, 3. Kata kakaknya kepada, ayah kita telah tua dan tidak ada laki-laki di negeri ini yang dapat menghampiri kita seperti kebiasaan seluruh bumi. Marilah kita beri ayah kita minum anggur lalu kita tidur dengan dia supaya kita menyambung keturunan dari ayah kita. Terus pikiran kita bicara apa tentang apa? Saudara? Asumsi. 2 wanita ini berpikir bahwa tidak ada pria yang hidup. Kenapa? Karena seluruh dunia kena yang namanya hujan belerang, hujan api. So pikiran dia cuma berpikir, oh my God, kita tinggal begini nih. Terus gimana kita harus nyambung hidup? Kita gimana nyambung keturunan? Pikirannya cuma satu, the father. Bayangin saudara, asumsi membuat engkau jadi penuh, ambil keputusannya penuh dengan emosi saudara. So, apa hubungannya dengan my pet? Apa hubungannya saudara? Saya mau bilang kepada saudara sederhana saudara. Langkah hidup saudara penting gak di 2023 saudara? Penting gak saudara di 2023? Penting banget saudara. Saya mau bilang ketika saya belajar tentang Lot ini saudara. Saya cuma mikir satu. Kenapa ya Lot pindah? Kenapa Lot memutuskan berpisah sama Abraham? Waktu saya baca, sebenarnya cuma dimulai dengan sebuah hal sederhana. Karyawannya Lot berantem saudara. Karena negeri itu kurang luas buat mereka semua. Tapi banyak orang hari-hari ini berkata gini. Saya pengennya pastor ke kiri. Tapi kakak-kakak rohani saya, bapak gembala saya, suruh saya ke kanan. Kalau saya ngomong sama bapak gembala saya ngomong sama orang-orang yang rohani, saya dikasih kalimat yang gak enak. Suruh doa lah, suruh puasa lah, suruh ikut sesuatu yang rohani. Tapi the place di mana saya harus punya promosi, that's good pastor, that's good banget, itu indah banget pastor. Lot ambil itu saudara. Dia nggak ngambil dengan mulutnya sendiri, dia cuma lihat dengan mata dia, dengan panca indera dia. Dia lihat anak buahnya berantem. Dia lihat negeri yang indah. Dia lihat, wow, seperti Taman Eden. Dan dia memutuskan dengan hal sederhana, tanpa tanya Tuhan, tanpa ngobrol yang baik dengan Abraham. Dia memutuskan, I have my path. Pertanyaannya, apakah Tuhan gak ngomong sama Lot? Apakah Tuhan gak ngomong sama Lot saudara? Saudara, setiap orang punya keputusannya masing-masing. Setuju saudara? Semua orang punya keputusan masing-masing. Pertanyaan yang saya tadi bilang, apakah Tuhan gak ngomong? Where is your God? Di mana Tuhannya saudara? Where is your God? Di mana Tuhannya Lot? Apakah Tuhannya Lot sama Tuhannya Abraham?
Mari sama-sama kita baca, saudara. 1, 2, 3. Sungguh Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya, para nabi. Tapi Pastor, ini ayat yes benar. Tapi pertanyaannya, where is? Kenapa nggak ada? Saudara jangan lupa, saudara. Waktu Tuhan lakukan Tuhan hancurkan Sodom dan Gomora, Abraham memang tidak ada di Sodom dan Gomora, saudara. Dan saya mau bilang kepada saudara, ayat berikutnya, boleh bantu saya? Ayat berikutnya. Berfikirlah Tuhan, apakah aku akan menyembunyikan kepada Abraham apa yang hendak kulakukan ini? Sesungguhnya Tuhan pun gak berusaha untuk menyembunyikan dari Abraham bahwa pilihan Lot itu akan dihancurkan, saudara. Tuhan ngomong. Dan kalau saudara baca lebih lanjut, tentu saudara akan ngerti bahwa negosiasi antara Abraham dengan Tuhan terjadi. Betul, saudara? Tapi pertanyaannya, kenapa Lot terus ambil jalan itu? Why? Kenapa jalan itu yang bikin yang kelihatannya awalnya indah banget, kelihatannya awalnya percaya banget, kayak seperti banyak orang lagi berbisnis gitu hari-hari ini. Dan mereka ambil keputusan dengan berkata, that's the way I will do it. Why? Itu akan bikin aku kaya raya, bikin aku sukses. Without tanya orang yang lebih rohani. Tanya orang yang berkata, udah doa belum? Udah doa belum? Sesuatu yang jadul banget. Udah doa belum? Udah doa belum? Sesuatu yang mulai berpikir, tapi kan saya nggak punya hubungan yang seperti itu. Yes, saya mau bilang sama saudara, Abraham itu selalu bertanya sama Tuhan. Katakan sama-sama yuk, Abraham bertanya sama Tuhan. Tapi pernahkah saudara lihat di Kejadian, cerita Lot bertanya sama Tuhan? Orang yang gak bertanya sama Tuhan, dia akan punya panca indera yang berkata, that's good. Dia akan punya perasaan, that's good. Dia akan punya langkah, that's good. But orang-orang yang rohani dia akan berkata gini, oh my God, please don't do that. Jangan pergi ke arah sana, please. Dan orang-orang yang berjaga sama hidup saudara, itu biasanya Tuhan ngomong sama mereka, saudara. Tuhan ngomong sama mereka. Tapi ketika orang itu ngomong, biasanya orang yang sudah melangkah ini akan berkata gini, shut up, lu gak dukung gue, please. Lu tuh gak care sama gue. Keadaan gue tuh lagi di darurat ini, please. Why? Karena hatinya, pikirannya sudah menyatakan melangkah, saudara. Why not? Kenapa enggak dengar? Kenapa enggak dengar? Kenapa enggak dengar, saudara? So, what should I do? Apa yang harus aku lakukan di 2023 dengan cut me tentang langkahku, saudara? Apa yang aku harus lakukan? Ini yang saya akan bahas, saudara. Karena saya nggak akan bahas banyak tentang Lot. Karena kita tahu semua Lot akan mengalami seperti apa. Saya sudah gambarkan kepada saudara. Tapi apa yang kita harus bangun di 2023, saudara? Yaitu pertama adalah healthy disciple. Katakan sama-sama healthy. Health. Kenapa? Karena banyak orang alami trauma. Saya dulu ikut sama kakak rohani yang itu. Tapi dia aja gagal. Dia aja hidupnya gak benar. Dia aja. Dan saudara nyalain banyak orang yang lebih rohani. Kenapa? Karena mereka gagal. Saya mau bilang kepada saudara, perjalanan rohani setiap orang itu adalah salib, saudara. Ketika satu orang seperti saya sama istri saya berusaha untuk ngambil salib itu, ngambil jubah untuk jadi gembala lagi, itu rasanya, saudara, rasanya nggak nyaman dan nggak enak. Kenapa? Karena di tangan kami hari-hari ini, kami harus kasih tahu banyak orang bahwa that's not good track, itu jalan yang berbahaya. Dan ketika orang itu tetap melangkah, kami nggak bisa berkata wait. Kami nggak bisa, kenapa? Karena setiap orang punya free will, saudara. Setiap orang punya free will. Tapi ketika dia melangkah dan tiba-tiba terjadi seperti apa yang Tuhan ngomong sama kami, hati kami hancurnya luar biasa. Why? Karena kami nggak bisa tolong mereka. Kenapa? Karena urusan mereka langsung bersama Tuhan. So what I must do?
Saudara harus ngalami yang namanya healthy dulu. Kenapa saya bilang healthy disciple? Karena kalau kita bicara cuma disciple, banyak saudara udah gak percaya dengan disciple. Healthy disciple adalah, saudara, apa yang terjadi saudara? Healthy disciple, kalau pemimpinnya sehat, tentu yang dipimpinnya sehat, saudara. Kalau saudara punya gembala kul yang sehat, tentunya semuanya sehat, saudara. Yang sakit jadi, bukan yang sakit jadi lebih sakit, saudara. Yang trauma jadi lebih trauma. Lot, sebuah kisah Lot harus berhenti di 2023. Kenapa saudara? Karena saya mau bilang, healthy disciple itu bikin sebuah kalimat yang luar biasa. Boleh bantu? Next. Lalu Tuhan membawa Abraham keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang. Jika engkau dapat menghitungnya, maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Abraham dapat janji, saudara. Kalau Lot sabar, kalau Lot benar-benar disciple banget sama Abraham. Abraham yang tadinya namanya Abram, keluar dari Ur Kasdim sama-sama sama Lot. Saya percaya Lot akan dapat janji ini, saudara. Kenapa? Karena ikut Abraham. Akan punya janji ini. Tapi karena Lot memisahkan diri, janji ini cuma buat Abraham. Abraham dapat tanah yang paling jelek, Lot dapat yang paling bagus. Tapi secara mata jasmani, tempat yang bagus penuh orang jahat. Tempat yang jelek nggak ada orang jahatnya. Kenapa? Karena kering gersang. Tapi Tuhan bilang ini, ada janjiku, ada janjiku. Dan waktu dia jalan dengan janji Tuhan, kalimatnya Tuhan ngalir. Kenapa? Karena Tuhan yang menciptakan dunia. Dan waktu kalimatnya ngalir, semua yang berbau kering, hampa, dikasih sama Tuhan firman-Nya jadi hidup, saudara. Berhenti sampai situ, saudara? No. Ini saudara bisa lihat, ini kejadian 15. Ada kejadian berikutnya di mana Tuhan repeating janjinya sama Abraham. Next boleh? Kejadian 17, dua pasal saudara dibilang, aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, dan aku akan membuat engkau sangat. Wow, diulang lagi tapi belum selesai, saudara. Dia bilang dari pihakku, dari pihak surga, dari pihak Allah. Inilah perjanjianku dengan engkau. Engkau akan menjadi bapa sejumlah besar. Kalau Lot sabar, kalau Lot benar-benar ngalamin disciple, dia akan lihat gini. Wow, kalau aku ikut Abraham, aku akan sama-sama Abraham, akan tambah besar, tambah besar, tambah besar, tambah besar. Why? Tapi harus lewati proses padang gurun. Harus lihatin proses di mana mata jasmani mulai gini, kering, kerontang, nggak bagus. Tapi ketika engkau jalanin, wow, dibuat Tuhan bagus. Pilih mana, saudara? Apa yang Tuhan bilang, kering kerontang, atau the city never sleep, yang memaksa saudara nggak pernah tidur, nggak pernah beristirahat, yang pengennya famous dan segala macam. Seperti Lot, lihat, pengen mana? Kalau di gereja pasti bilang gini, pengen yang kedua, pastor. Tapi kehidupan yang kedua nggak akan ada yang pernah mau di kehidupan nyata. Kenapa? Karena susah, pastor, nggak punya duit. Pastor pernah ngalami nggak punya duit? Pernah. Pastor pernah beli bensin udah sampai pernah. Pastor pernah dorong motor dan pastor nggak punya duit? Pernah. Saudara, kita sama di Indonesia, makannya makan tempe. Sama, saudara. Saya pernah ngalami semua sama. Tapi yang membedakannya adalah kalau saudara melangkah, itu membedakannya. Tapi kalau saudara cuma jadi penonton, pemain doang, saudara akan berkata, semua orang ke kiri, saya ikut ke kiri. Waktu saudara jatuh, orang-orang yang jadi sahabat dan teman saudara yang ke kiri itu, apakah ada bersama saudara? Mohon maaf, gak ada. Tapi orang yang good, yang ngalami healthy, mereka tetap berkata gini, bro, kayak mohon maju. Walaupun lu gak punya duit lagi, semuanya gak ada. Minimal ada kalimat berkata gini, bro, aku memberkati bisnismu walaupun lagi gak mudah. Bro, it's okay, sabar bro. Why? Karena setelah ini, setelah Abraham lakukan ini, ada kalimat yang luar biasa. Karena itu namamu bukan lagi Abraham, melainkan Abraham, karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Wow. So, apa yang dia lakukan? Apa yang kita harus lakukan untuk pet yang pertama, pastor? Healthy disciple. Jangan cuma pengen rich,
Kalau saudara tanya sama saya, Pastor emang gak pengen jadi orang kaya? Saya jujur gak mau. Kenapa? Karena kita mencatat orang kaya susah masuk. Saya mau diberkati saudara. Walaupun gemuk gini yang penting sehat. Saya udah berusaha diet saudara. Udah gak makan. Udah gak makan nasi. Udah sampai ngawang-ngawang. Udah saudara. Tapi ketika saya minum air nambah 2 kilo berat saya saudara. Cepet banget. Cuma minum air saudara. So yang penting kau bukan cuma disciple. Healthy disciple. Pakai bajumu lagi untuk perang saudara. Pakai bajumu lagi untuk sukacita. Pakai bajumu lagi. Tapi dengan sebuah langkah saudara. Disciple. Ada orang yang engkau berkata, Pastor, walaupun mungkin usiamu lebih tua atau mungkin lebih muda. Pastor, muridin aku Pastor. Pastor, jalan sama aku yuk Pastor. Aku takut kejeblos. Hari-hari ini saya banyak banget ketemu orang yang berkata gini. Pastor boleh gak ini? Pastor boleh gak? Saya ketemu waktu mereka nanya itu jujur saya berkata gini. Sering ketemu dan saya bilang gini. Bro, saya ini bukan dukun loh bro. Saya gak punya jawaban untuk semua hal yang kau tanyakan. Terus saya harus gimana Pastor? 1, doa. Jadul banget Pastor. Loh? Itu yang paling keren saya bilang. Sesuatu yang jadul itu yang paling mahal. Doa. Setelah doa, lewatin sebulan sama-sama diem gitu. Tiba-tiba saya dapat, bro jangan buka. Loh Pastor, betul Pastor. Muatin. Kenapa saudara? Karena pendeta gak punya jawabannya. Pendeta hamba Tuhan bisa mengkonfirmasi. Cuma bisa apa saudara? Mengkonfirmasi. Kalau Tuhan ngomong konfirmasi saudara, berarti keputusannya di tangan siapa saudara? Tuhan. Hamba Tuhan, semua orang yang rohani yang bisa ngedisciple, mereka cuma berkata, this is confirmation for you. Dan dia bilang, wah iya benar. Coba kalau saya melangkah, hancur saya Pastor. Yes, semua dimulai dengan healthy disciple. Tapi yang kedua, bicara tentang sabar. Katakan sama-sama sabar. Passion, sabar. Banyak orang Indonesia tuh gak sabar. Ini Imlek tanggal 22. Dan saya bersyukur banget saya di gereja yang kali ini banyak keluarga Chinese. Saya takut semua pada minta sama saya. Muka saudara tuh udah muka angpal. Saya sering salaman sama saudara, setiap kali Imlek saya terintimidasi tinggi banget saudara. Koko, Pastor. Kalau udah begini nih, saya bilang sama istri saya, saya Jawa. Istri saya bilang, kamu ini katanya. Tapi bukan itu saudara, sabar saudara. Yang gak terjadi di hidupnya Lot adalah sabar. Kalau hari itu dia bisa menenangkan para gembalanya, dia bilang sabar, is okay. Kita follow Abraham. Ini orang yang diutus Tuhan. Ini orang yang dengar suara Tuhan, sabar. Sabar itu bukan dari yang bawah saudara, harus juga dari yang atas. Kepala keluarga, sabar. Istri-istri, sabar. Anak-anak, sabar. Saudara kalau engkau sabar, wow, mungkin rasanya nggak cepat. Wih, kalau orang lain pada cepat ambil keputusan, Pastor kalau misalnya saya nggak cepat ngambilnya, tadi ambil orang, it's okay, sabar. Orang sabar disayang, dibenci sama manusia, sabar. Lagi ngurusin diselak, sabar. Lagi apapun sabar, nggak mudah. Tapi orang yang sabar, this is the word of Jesus. Ini pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapat orang yang sabar. This is the key. Jiwanya ngalami ketenangan. Nggak apa-apa nggak dapat proyek itu, nggak apa-apa. Tapi ketika sabar tiba-tiba 5 tahun kemudian, ada yang nawar proyek yang sama dengan harga yang jauh lebih tinggi. Sabar saudara. Gak apa-apa. Kalau hari ini tiba-tiba ada yang pengen bunuh diri, jangan pakai kalimat saya, sabar. Berarti ntar saya mau bunuh diri ke besok-besoknya. Enggak saudara. Sabar untuk apa? Selesaiin masalahmu saudara. Bukan dilupakan. Sabar. Dan hadapi orang-orang yang rohani dan bimbing. Oh, kamu mau bunuh diri? Oh ya oke. Yuk kita bimbing secara rohani. Tapi masalah itu tidak akan selesai dengan cepat saudara. Sabar. Kalau engkau lagi mau cerai, ngurus cerai di pengadilan bisa cepat saudara selama punya
uang. Yang gak dipunya apa saudara? Sabar. Ternyata ketika sabar, yang tadinya mau cerai, bisa gak cerai. Sabar yang lagi dijahati di perusahaannya, sabar. Suatu ketika sebuah gunung akan jadi lembah. Tapi sebuah lembah akan jadi gunung. Tiba-tiba bos yang tadinya nekan kamu tiba-tiba berubah. Loh, kok kamu saya tekan terus ya? Keadaan akan terus berubah saudara. Sabar. Yang terakhir saudara. Yang terakhir. Build. Bangun. Setelah semuanya. Engkau harus bangun. Abraham gak bikin dirinya cuma jadi orang yang number one. Saudara. Enggak. Dia lakukan begitu banyak hal. Begitu banyak ketika saya punya anak-anak rohani. Saya melakukan sesuatu yang saya lakukan sekitar 5 tahun atau 7 tahun yang lalu. Saudara. Saya melepaskan anak-anak rohani saya. Saya bilang ke anak-anak rohani, udah sekarang saatnya saya lepaskan kamu. Kenapa kamu udah dewasa? Anak-anak rohani gak selalu milik saya saudara. Saya harus lepaskan karena mereka akan belajar untuk jadi lebih rohani saudara. Gak jadi milik saya, enggak saudara. Loh, apa hubungannya dengan build? Ketika saudara mulai berjalan sama Abraham. Abraham gak cuma dikasih nubuatan. Dia jalan saudara. Katakan sama-sama jalan. Nubuatan itu gak bikin saudara nunggu di depan TV sambil nonton. Buka YouTube dan segala macam dan tiba-tiba akan terjadi sesuatu yang udah hebat. Enggak, dia jalan. Bahkan ketika dia berjalan, istrinya pun sampai disukai seorang raja saudara. Bahkan diajak nikah. Waktu diajak nikah, apa yang terjadi? Satu kerajaan ngalami yang namanya sesuatu yang gak baik. Sampai akhirnya istrinya dikatakan, ini kamu suaminya siapa sih? Sampai akhirnya ngaku. Dan bukan hanya itu, banyak hal yang terjadi. Abraham jalan, dia nge-build hidupnya, dia bangun hidupnya. Dia bangun hidupnya, dia bangun mentalnya, dia bangun emosinya. Kalau dia bangun, saya percaya saudara bisa. Apa hubungannya dengan build dengan 2023? Yes, karena orang yang nge-build dirinya sendiri, dia jauh lebih baik daripada orang yang tidak membangun apa-apa saudara. Tapi ingat, membangun itu butuh pondasi. Saya mau bilang pondasi lo tentu pada gak mau. Tapi berapa banyak di 2022 banyak orang ambil pondasinya Lot. Dia berkata, I want this way. Tapi 2023 mari kita langkah dengan sebuah kalimat. Kali ini kita restart. Rekalibrasi otak kita, rekalibrasi mental kita, rekalibrasi semua hidup kita. Dia berkata, aku di 2022 memang salah. Tapi Tuhan, izinkan aku kali ini dengar suara Tuhan lagi. Kalau 2022 engkau memutuskan untuk mundur dari Tuhan, MPP, mundur pelan-pelan dari sesuatu yang pakai jubah pelayanan, pakai jubah segala sesuatu. Tiba-tiba engkau MPP. Urungkan niat MPP-mu. Semakin engkau di lembah, semakin kau maju. Semakin engkau di lembah dan dunia berkata kau kalah, semakin kau maju. Jangan mundur. Katakan sama-sama jangan mundur. Dan kamu lihat bahwa iman bekerja dengan perbuatan-perbuatan dan oleh perbuatan itu iman menjadi sempurna. So, iman tanpa perbuatan adalah, tapi pastor sulit. Yes, yang saya dulu bisnis telur saudara. Dan banyak orang bilang gini sama saya, pastor kenapa sih bisnis telur? Saya bilang gini, kenapa banyak orang gak mau bisnis telur? Pertama, gampang pecah. Setuju saudara? Yang kedua, gampang busuk. Sama seperti orang jualan cabai, gampang busuk dan masanya cepet banget. Saya bilang, karena sulit saya kerjain. Kalau nggak sulit, semua orang pasti kerjain hal yang sama. Ngerti maksud saya saudara? Kalau hari ini, saudara tiba-tiba lagi dikasih hikmat sama Tuhan mengerjakan yang orang lain bilang, kok kamu ngambil yang ini sih? Semakin sulit jalannya. Saya mau bilang gini, kalau bukan Tuhan yang bikin itu jadi saudara, itu nggak mujizat saudara. Tapi semakin sulit jalannya dan tiba-tiba Tuhan berkati, saya mau bilang itu Tuhan banget saudara. Semakin gak masuk akal dan orang bilang gini, kok lu dapet untung sih? Yes, itu Tuhan banget. Itu Tuhan banget. Dan what I must do saudara, apa yang aku harus lakukan? Saya balikin kepada saudara, bukan kepada saya. Apa yang saudara mau bangun dalam hidup saudara di 2023? Gereja ini apakah akan dibangun lebih saudara? Oh, gereja cuma gedung saudara, setuju? Ini cuma gedung. Saudara mau tendang kayak gimana tetapnya gedung saudara. Saudara mau menubuatkan mall ini bisa berjalan, nggak ada saudara. Nggak ada mall yang kayak transformer saudara bisa jalan kemana-mana, nggak ada saudara. Gedung cuma gedung. Tapi saudaralah yang harus membangun diri saudara. Walaupun saudara sudah umur pun, saya mau bilang, saudara harus membangun. Kenapa? Karena ketika engkau punya mental yang sehat,
engkau kan bisa blessing banyak orang. Walaupun orang tersebut cuma nanya gini, Pak, kira-kira 2023 gimana? Engkau berkata gini, kenapa kamu takut ya? Dan kamu akan bilang, sini saya bimbing. Kamu kenapa? Why? Dari mulut saudara tidak lagi keluar tentang trauma. Dari mulut saudara tidak lagi keluar tentang ketakutan. Dari mulut saudara tidak lagi keluar tentang emosi yang berlebihan. Tapi ketika kau membangun segala sesuatunya dimulai dari nol, engkau mulai membangun emosimu, mentalmu, dan semua hal tentang apa saudara? Kesabaran. Yang setuju katakan amin. Saya dapat lagu ini saudara. Saya boleh minta imam musik boleh? Boleh bersama-sama saya. Saya ada tambahan saudara, saya yang memang tidak masukin di sini. Tentang apa sih yang kita akan lakukan saudara di 2023 sebenarnya saudara. Apa yang kita mau lakukan? Nggak ada yang kita mau lakukan selain cuma satu saudara, membangun saudara. Kenapa harus membangun pastor? Karena ini saudara. Saya akan bacakan kepada saudara Amsal 15 ayat 22, tidak ada di sini saudara. Rancangan gagal kalau tidak ada pertimbangan, tetapi terlaksana kalau penasehat banyak. So kalau banyak orang berkata, pastor, berarti kalau saya melangkah, saya harus banyak nanya ke orang tua saya, orang tua rohani. Yes, kalau itu membuat engkau bisa punya banyak pertimbangan, itu jauh lebih baik daripada engkau berjalan sendiri, matamu, hatimu ke direct, dan akhirnya engkau ngalami sesuatu yang buruk. Satu lagi saudara, saya akan tambahkan. Amsal 18 ayat 1 bilang gini, orang yang menyendiri, pandemi bikin banyak orang menyendiri, mencari keinginannya, amarahnya meledak terhadap setiap pertimbangan saudara. Orang yang sendiri itu gak mau banyak pertimbangan saudara. Kenapa? Karena udah biasa ngambil keputusan sendiri. Tapi saya mau bilang, Lot istrinya jadi tiang garam. Lotnya sendiri ngalami kegagalan. Tapi Abraham dia punya banyak pertimbangan. Dan dia berjalan dengan ketiga sendiriannya. Dan yang terjadi Abraham berubah jadi Abraham. Mari sama-sama kita bangkit berdiri saudara. Tuhan ajarin saya lagu ini saudara. Lagu visi daripada gereja ini. Tuhan terima kasih buat word of Jesus. Buat tempat ini Tuhan. Terima kasih. Hari ini kami mau sama-sama berkata Tuhan. Lapangkanlah tempat kemahmu, bentangkan tenda kediamanmu, jangan menghemat, panjangkan talinya, dan panjangkan kokoh patokmu. Lagi saudara dari awal. Lapangkanlah tempat kemahmu, amin, dan bentangkan tenda kediamanmu, jangan menghemat, panjangkan talinya, dan panjangkan kokoh patokmu. Dengan sama-sama. Sebab engkau kan mengembang ke kanan ke kiri. Amin. Keturunanmu kan memperoleh bangsa-bangsa dan mendiami kota-kota sunyi. Siapkanlah dirimu. Saya bernyanyi buat saudara, mari buka kedua belah tangan saudara. Sebab engkau kan mengembang ke kanan ke kiri, keturunanmu kan memperoleh bangsa-bangsa dan mendiami kota-kota sunyi. Siapkanlah dirimu. Yuk sama-sama katakan. Sebab aku kan mengembang ke kanan ke kiri. Yes. Keturunanku kan memperoleh bangsa-bangsa dan mendiami kota-kota sunyi. Siapkanlah diriku.
Sebab Engkau kan mengembang ke kanan ke kiri. dan keturunanmu akan memperoleh bangsa-bangsa Dan mendiami kota-kota sunyi. Siapkanlah dirimu. So apa yang kita mau bangun saudara? Kalau 2022 iblis taruh gini, gagal. Iblis taruh, lihat jalanmu salah. Iblis taruh, lihat jubahmu udah kamu taruh lagi. Good banget. Saudara, hidup bukan tentang kita, hidup tentang Yesus. Hidup tentang kerajaan Yesus. Setuju saudara? Hidup tentang siapa saudara? Kalau engkau cuma dikasih hidup cuma tentang mikirin dirimu sendiri, nggak akan ada habisnya saudara. Dan hari ini the word of Jesus bilang ini, sebab engkau kan mengembang ke kanan, amin, keturunanmu, amin, dan mendiami kota-kota. Siapkanlah. Saudara siap? Tahun 2023 ngembang ke kanan ke kiri. Siap? Saudara, waktu saya dapat lagu ini, tiba-tiba saya ingat, waktu lagu ini keluar, gereja Pandiku tuh masih kecil-kecil saudara. Semua masih ketuakul. Terus tiba-tiba lagu ini ngalir. Gereja yang tadinya cuma kecil-kecil jadi besar saudara. Banyak orang Kristen bertobat terima Yesus saudara. Revival di mana-mana, lapangan-lapangan bola semuanya dipakai buat yang namanya KKR. Dan listen, itu yang rohani saudara. Sekuler gimana? Tiba-tiba banyak tempat yang tadinya bisnisnya nggak bagus diambil alih sama orang-orang Kristen yang berkata ini tempat kering, kata orang dunia ini tempat kering, jadi basah saudara. Dan banyak pengusaha-pengusaha yang dipakai Tuhan. So saudara, Abraham berubah jadi Abraham. Nama saudara itu tercatat di surga saudara. Percayakah engkau saudara? Percayakah engkau saudara? 2023 dia bilang gini, yuk sama-sama sekali lagi yuk. Lapangkanlah dengan iman. Dan lapangkanlah tempat kemahmu. Amin. Dengan iman, dengan iman, dengan iman. Dan bentangkan tenda kediamanmu. Amin. Jangan menghemat, Panjangkan talinya dan pancangkan kokoh patokmu. Sebab engkau kan mengembang ke kanan ke kiri. Keturunanmu kan memperoleh bangsa-bangsa dan mendiami kota-kota sunyi. Siapkanlah dirimu, siapkanlah dan siapkanlah dirimu, siapkanlah dirimu. Kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bangkit dan jadi terang, bangkit dan jadi pemenang. Katakan sama-sama, bangkit dan jadi pemenang. Bangkit dan jadi pemenang. So hari ini pesan Tuhan cuma satu. Sebab engkau akan mengembang ke kanan dan ke kiri. Langkahmu walaupun sulit itu diberkati Tuhan. Jangan ambil jalan yang salah saudara. Mari sama-sama yuk tutup mata saudara yuk. Mari sama-sama di awal minggu ini. Ayo doa. Doa. Tutup matamu doa. Jalan yang sulit itu apa saudara? Jangan nyerah saudara. Jangan nyerah. Jangan nyerah. Ayo doa. Bisnis, keluarga. Ayo doa, doa. Kalau dunia berkata hambar, engkau enggak hambar, saudara. Engkau enggak hambar. Cuma belajar kembali berkomunikasi dengan Tuhan. Trust Tuhan lagi, saudara. Trust Tuhan. Trust Tuhan, saudara. Trust Tuhan, saudara. Wow, jalan yang sulit Tuhan. Tuhan, aku berdoa dalam nama Yesus. Aku bertobat dari langkah
membayar banyak hutang. Di dalam nama Yesus, skripsi selesai semester ini dan gak perlu perpanjangan. Operasi mata papa berjalan lancar dan disembuhkan di dalam nama Yesus. Diberikan kekuatan untuk tahun 2003, diangkat menjadi karyawan tetap, mendapat pekerjaan yang tetap, dan dapat promosi dari kantor. Di dalam nama Yesus kami berdoa supaya mendapat pekerjaan yang baru, dipertemukan dengan pasangan hidup yang dari Tuhan. Orang tua diberikan panjang umur dan kesehatan. Di dalam nama Yesus kami berdoa ya Aba supaya keluarga diberkati melimpah-limpah. Proses pengembangan, pembuatan hingga pemasaran produk topik kue berjalan lancar. Sehat, sembuh dari sakit lambung. Di dalam nama Yesus rumah tangga semakin dikuatkan lagi dalam menghadapi masalah. Bisa persalinan dengan normal. Di dalam nama Yesus dicukupkan segala biaya dan suami bisa pulang saat masa persalinan. Tangan kanan disembuhkan karena sudah hampir sakit hampir 2 minggu. Anak-anak diangkat menjadi karyawan tetap. Di dalam nama Yesus, oma yang pengapuran tulang hingga menyerang saraf disembuhkan di dalam nama Yesus Tuhan. Dan kami menjawab Tuhan. Puji Tuhan, adik sudah selesai sidang dan mendapat predikat wisuda termuda. Amin. Bersyukur diberikan kesehatan sempurna. Amin. Puji Tuhan bisa beli motor baru. Amin. Hasil MRI tiroid mama bukan tumor dahsyat. Puji Tuhan, pasca operasi papa bisa menyesuaikan diri dan kesehatannya membaik. Amin. 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 Wow. Wow. Mari buka kedua belah tangan saudara. Sebelum kita pulang saudara, saya ngerasain hadirat Tuhan kuat banget dari depan sini. Oh, rada-rada batas ayo, 1 menit ini saudara yang bisa berbahasa. Namamu bukan lagi Abraham, tapi Abraham. Amin. Dan sebab aku kan merembah ke kanan ke kiri, dan keturunanku kan memperoleh bangsa-bangsa dan mendiami kota-kota sunyi. Siapkanlah diriku. Sekali lagi, sebab aku kan mengembang ke kanan ke kiri, keturunanku kan memperoleh bangsa-bangsa dan mendiami kota-kota sunyi. Siapkanlah diriku. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kanan. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluargamu dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Diberkatilah bakulmu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah apa yang kau pegang. Diberkati di dalam nama Yesus. Langkah Tuhan menyertai langkahmu. Yang percaya sama-sama katakan amin.